Halo semuanya, tanggal 21 Januari 23, maaf. Sekarang mari kita analisis situasi terkini Bitcoin. Secara keseluruhan, ini adalah posisi short, tapi secara lokal sama sekali tidak jelas harus berbuat apa. Jadi, pertama-tama, ini adalah Bitstamp bagi saya, dan ini adalah pengambilan kedua. Mari kita beralih ke, apa namanya tadi, ke kuotasi Binance. Saya hanya punya markup saya di sini. Lihat, saya telah menandai setiap rentang waktu dengan sebuah huruf. 4 jam, 1 jam, 15 menit, 5 menit. Sekedar informasi, siapa tahu ada yang belum tahu. Nah, begitulah. Dan sekarang mari kita lihat. Sekarang perhatikan, pada kerangka waktu 1 jam, jika kita hanya melihat indikator PP, garis merah paling bawah. Kerangka waktu 1 jam saat ini mengarah ke bawah. Lihat, 1 jam sebelumnya ditutup di bawah rata-rata pergerakan 50 jam. Meskipun itu bukan faktor penentu, biasanya kita akan bergerak di sekitarnya untuk beberapa saat. Tapi ini adalah sentuhan pertama pada rata-rata ini setelah sekian lama. Makanya, kita seperti menempel atau melekat padanya, hampir seperti tertarik secara magnetis, yang berarti kita sangat mungkin turun dan melanjutkan penurunan. Namun, grafik per jam saat ini cenderung lebih ke arah penurunan. Grafik 4 jam sedang overbought, bukan? Grafik itu juga tampaknya mengarah ke bawah. Kita sedang diperdagangkan di bawah semua rata-rata pergerakan. Kita sudah menguji yang terdekat atau hampir menyentuhnya, yaitu periode 200, bukan? Saya tidak mempertimbangkan periode 300 dalam kasus ini. Jadi grafik 4 jam mengarah ke bawah. Grafik 12 jam sedang oversold dan memberi sinyal pertumbuhan. Sial, jadi apa yang harus dilakukan di sini? Grafik 4 jam dan per jam mengarah ke bawah. 12 jam itu untuk pertumbuhan. Batas waktu 12 jam melarangnya. Nah, di situ tertulis bahwa kamu perlu lebih berhati-hati dengan celana pendek. Dan jadwal 4 jam dan per jam mengatakan Anda perlu berhati-hati dengan posisi long. Lilin harian, di sini. Situasinya belum jelas, tetapi tren global semacam ini telah terputus. Harga tersebut menembus dua titik terendah yang berdekatan, saya rasa dari Maret 2020 atau sekitar itu, tetapi sudah ditembuskan. Ada candle mingguan, sepertinya kita sedang diperdagangkan di atas 100 minggu kan? Tapi di saat yang sama, kita sudah beberapa kali mencoba mendekati 50 minggu. Dan sejauh ini, itu belum berhasil untuk kita. Selain itu, kita beresiko mendapatkan pola bearish engulfing di minggu ini. Sangat penting bagaimana penutupan minggu ini. Saya tidak menutup kemungkinan kita akan melihat crash besar-besaran, atau mungkin juga tidak. Di saat yang sama, kita punya target pertumbuhan secara matematis di area 97.500. Ya, kita udah pernah ke sana. Tapi target ini muncul setelah kita udah mengunjungi level tersebut. Dan ya, lagi-lagi, level 50 minggu sepertinya mengisyaratkan pergerakan ke arah itu. Dan ya, indikator PP juga sedikit lebih condong mendukung pertumbuhan. Tapi saya ingin menekankan bahwa Anda tidak boleh hanya fokus pada satu indikator saja. Artinya, kita harus selalu mempertimbangkan semuanya secara menyeluruh. Sekarang, mari kita lihat kendur bulanan. Mengapa ini menjadi isu global di sini? Ya, dan situasi secara keseluruhan adalah grafik 12 jam mengarah ke atas, tapi di saat yang sama, semuanya masih di bawah rata-rata pergerakan. Jadi, mungkin memang tidak ada puncak di sini sama sekali. Dan kondisi oversold bukan jaminan akan terjadi pertumbuhan, sama seperti kondisi overbought bukan jaminan akan terjadi penurunan. Tapi saya jelaskan begini, jika semuanya selaras, misalnya grafik 1 jam dalam kondisi oversold, maka kemungkinan tren akan berbalik naik setidaknya di satu time frame akan menjadi beberapa kali lebih tinggi. Namun karena kita punya satu yang masuk ke hutan, satu lagi mencari kayu bakar, yang ketiga berenang, dan yang keempat entahlah memetik bunga, jadinya Anda tidak bisa mengambil keputusan trading di sini. Tapi mungkin Anda bisa mengambil keputusan dari sudut pandang candle bulanan. Pertama-tama, jika kita melihat candle bulanan, indikator PP jelas mengarah ke bawah dan menuju zona layar. Jadi di sini bahkan belum ada yang mendekati kondisi oversold. Kita pernah mengalami divergensi yang sangat kuat di sini dengan indikator PP. Baiklah, sekarang mari kita balik grafiknya, dan saya akan tunjukkan divergensinya kalau ada yang belum paham, dan juga semua hal lainnya. Dan di sini ada banyak hal yang bisa dibahas. Jadi, lihat kita ambil satu segmen di sini ya. Kita hubungkan, kita gambar sepanjang titik tertinggi. Saya akan buat warnanya hitam agar kontras, supaya tidak menyatu dengan indikatornya sendiri. Jadi, garis ini mengikuti titik tertinggi. Bisa kamu sesuaikan sedikit kalau mau, tapi untuk sekarang kita anggap saja begitu. Benar kan? Kira-kira seperti itulah tren untuk titik-titik tertinggi indikatornya ya. Lalu bagaimana perilaku titik tertinggi harga? Titik tertinggi harga berperilaku seperti ini. Nah, itulah yang disebut divergensi. Hal ini bisa terjadi pada indikator apapun. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Kurva biru telah ditembus. Saya sudah bilang bahwa kurva biru itu adalah indikator.
Jika ditembus ke bawah, itu menandakan risiko penurunan. Jika ditembus ke atas, itu menandakan risiko kenaikan. Di sini kita menembus ke atas dan bergerak lebih tinggi, tapi kemudian terjadi penurunan yang cukup dalam. Namun kita tidak menembus ke bawah kurva biru dan justru terus melonjak naik. Di sini kurva ditembus dan pergerakan berlanjut ke bawah. Di sini kurva ditembus ke atas dan pergerakan berlanjut ke atas. Dan sekarang kita telah menembus kurva ini. Mari kita perbesar sedikit. Kita menembusnya ke bawah bulan Meru. Titik ini ke bawah. Kita punya target matematis untuk penurunan. Salah satunya ada di kisaran 70.000. Itu target yang kuat. Target kedua ada di kisaran 37.000. Dan di kisaran 30.000 atau lebih tepatnya di kisaran 33.000, kita memiliki zona yang tidak diperdagangkan pada grafik bulanan. Lihatlah, di masa lalu ya, memang ada zona yang tidak diperdagangkan. Tunggu ya, zona yang tidak diperdagangkan target berwarna merah muda. Pada akhirnya, kami berhasil mengatasinya dan mencakup zona-zona tersebut. Sebenarnya, harga berhenti tepat di situ kan? Setelah itu, ia tidak mencapai batas bawah target. Itulah angka 12.000 yang saya sebutkan, dan yang terus diingatkan oleh salah satu pelanggan saya, seperti rubah yang cerewet. Nah, lihat, jika kita menghilangkan, saya sebenarnya tidak tahu cara menghapusnya. Yang mudah. Baiklah, sebaiknya kita jangan menghapusnya saja. Lihat, kurva hijau ini. Lihat ini, itu adalah rata-rata pergerakan 50 bulan. Dan segmen kecil ini, itu adalah rata-rata pergerakan 100 bulan. Bitcoin sudah turun ke level rata-rata 50 bulan. Udah kan? Dan jika kita berasumsi bahwa ini menembus garis tren global yang menghubungkan Maret 2020 dan November 2022, tampilannya sangat mirip dengan yang ada di grafik harian, tapi ini garis yang berbeda. Garis itu digambar berdasarkan dua titik terendah di bulan Maret, tapi luar biasa bagaimana keduanya bisa bertepatan. Satu didasarkan pada yang satu, dan yang lainnya menghubungkan titik terendah yang hampir berjarak 2 tahun. Namun demikian ya, garis-garisnya cukup berdekatan. Jadi jika kita menembus garis ini dan target penurunan, zona-zona yang belum tersentuh, penembusan indikator biru, kurva biru ini, semuanya mengarah ke sana, maka kita berisiko menuju rata-rata 50 bulan, atau lebih tepatnya rata-rata 100 bulan. Dan sekali lagi, tapi batas atasnya adalah 41.300. Katakanlah 350. Dan batas bawahnya adalah 33.500. Jadi seperti itulah tampilannya. Sekarang perhatikan ini. Tepat di sini, pada tahun 2022, di bulan Januari, terjadi penurunan, bukan? Selain itu, dengan candle ini, kita menelan candle pertumbuhan besar itu. Jadi, satu, dua, pada bulan ketiga. Kita tidak menelannya pada yang sebelumnya. Jadi, secara formal, tren berbalik di sini. Trennya berbalik dalam 3 bulan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Lalu, selama 2 bulan berikutnya, kita tumbuh memperbarui. Tertinggi dari candle merah ini yang membentuk pola engulfing, pada dasarnya memicu stop loss lalu turun tajam ke bawah. Mengapa kita tidak boleh berasumsi bahwa sesuatu yang serupa sedang terjadi sekarang? Pertama-tama, candle ini jelas menandai pergerakan ke bawah. Saya sedang membicarakan candle bulan November. Candle bulan Desember, ya sebenarnya tidak bertentangan dengan penurunan ini, meskipun ternyata menjadi langkah dalam pergerakan sideways, bukan? Apakah itu mungkin? Ya, itu mungkin. Di sini, kita bisa melihatnya tepat di sini. Dan bahkan di sini, ada situasi yang serupa. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Bulan ini, kita memperbarui level tertinggi bulan Desember, bukan? Jadi, sebenarnya semua order stop sudah terpicu. Semua orang yang melakukan short dan menempatkan stop mereka di atas level tertinggi bulan yang sudah ditutup dengan harapan harga turun. Kita memang tidak benar-benar mencapai 100.000, meskipun sepertinya itu mungkin terjadi karena garis 50 minggu akan diuji di sana. Jadi, pada dasarnya, para penjual short tersingkir. Sementara, para pemegang posisi long tidak sempat mengunci keuntungan mereka karena mereka tetap bertahan di posisi sebab harga tidak mencapai level target. Mereka entah sudah terkena stop atau sekarang hanya duduk menunggu kapan moving average 50 minggu akhirnya akan datang. Jadi, secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan divergensi ini dan arah negatif, yaitu ke bawah, dari indikator overbought, oversold, situasi umum mengarah pada penurunan, dan penurunan yang sangat dalam. Setidaknya turun ke target orangnya terdekat. Tapi saya rasa kita tidak akan berhenti di situ. Target minimum menurut saya ada di sekitar 60.000, di mana level ini berada, bukan? Ini adalah level yang sangat penting. Dan khususnya gini, karena pertama-tama kami memberi tanda, lalu proses koreksi dimulai. Setelah itu, kami mengujinya dengan false breakout. Dan sebagai akibatnya, terjadilah koreksi yang dalam. Saat itulah harga Bitcoin turun hingga sekitar 15.000. Jadi, level ini bisa dibilang kuncinya, dukungan utamanya.
Jika kita gagal di wilayah seluas 35.000 jiwa, lilin ini, dan jika kita berhasil menembus level itu, maka kemungkinan besar kisaran perdagangan ini dan tepat di sini kita berada di angka 30.000. Zona yang tidak diperdagangkan ini. Dan itu di bidang apa? 23 Oktober. Ternyata memang disitulah lepatnya. Itulah mengapa saya cenderung memperkirakan. Saya tidak tahu apakah kita akan melihat angka 100.000 atau tidak. Namun secara teknis seharusnya hal itu terjadi. Namun itu bukan jaminan. Namun secara keseluruhan pasar terlihat menurun. Apakah mungkin untuk mencoba posisi long sekarang? Saya tidak akan merekomendasikan untuk mengambil posisi long, setidaknya dalam situasi saat ini. Terlalu banyak kontradiksi. Saya sudah menunjukkannya kepada Anda. Itu aja. Videonya selesai, ulasannya sudah berakhir. Saya harap setidaknya ini bisa memperjelas sesuatu untuk Anda. Setidaknya, hal apa yang perlu diperhatikan, bukan? Seperti bagaimana cara menggunakan beberapa indikator, bagaimana cara menafsirkannya. Saya akan mulai ngedit sekarang.